pernah gak sih Kak ada di fase kayak you're losing motivation untuk nabung gitu, atau tadi di stuck di hopeless fase itu? Pasti ada ya, apalagi kalau kita ngeliat rumah di Jakarta. Aduh, pasti ada titik dimana aduh kayaknya nggak mungkin deh mau nabung gimana pun gak bakal kebeli tuh rumah gitu. Nggak salah, karena pendapatan kita itu habis hanya untuk kebutuhan dasar aja. Ya kan, bayangin UMP Jakarta itu ada di angka 5,7, sementara kelayakan hidup di 5,9, kan nggak make sense gitu. Minus Gimana itu. nabungnya gitu. Jadi kan itu nggak masuk akal, pasti hopeless gitu. Tapi is it our fault? Apakah kita malas? Enggak, Iya. karena struktur ekonominya aja gitu, karena Because today's kondisi economy. karena kondisi ekonomi sekarang yang seperti itu. Jadi not entirely our fault. Jadi emang kita di survival mode dulu kali ya for now. Saat ini sih survival That ya. is so sad. Ya 3 tahun survival lagi. 3 tahun lagi. 3 tahun. Ya, aduh, lama ya. Hai, welcome back to Sister Talk on Youth Lab TV. Hari ini kedatangan tamu spesial from Celios. Boleh perkenalkan diri dulu Kak Rani, and what do you do? Hello everyone. Perkenalkan, aku Rani dari Center of Economics and Law Studies atau CELIOS. Di CELIOS aku peneliti, lebih banyak bahas mengenai ekonomi digital sih. Okay, Yeah. that's so fun I think, karena aku sebenarnya gak belajar tentang ekonomi banget sih, so I'm really looking forward untuk discuss a bit, tapi ada sedikit di tweak ke psikologi kali ya. Iya, Jadi benar. psikologi X ekonomi gitu. Iya, ekonomi perilaku kalau kita nyebutnya. Iya, oke. So first thing first, Gen Z, kita bahas tentang Gen Z ya, karena I think you're Gen Z too. 97 Gen Z bukan? Oh, I think no. Oke. Dan ya, sebenarnya ngomongin Gen Z sih, sedikit tentang Gen Z dan what they are into nowadays gitu. Aku kemarin sedikit baca gitu ya. Jadi Gen Z itu they said that Gen Z punya financial literacy or financial knowledge, but at the other hand Gen Z itu will be the most richest generation gitu. Maybe you have read about it. Kalau knowledge sih sepertinya Gen Z itu yang paling terpapar ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Mungkin milenial Iya juga sih. terpapar gitu untuk knowledge, karena konsumsi medianya sangat masif gitu kan di antara milenial dan Gen Z. Jadi dan sekarang banyak banget konten-konten soal finansial gitu ya. Ya. Baik itu orang-orang yang sudah konten kreator yang sudah bersertifikasi maupun yang belum gitu, banyak banget. Nah, jadi kalau misalnya knowledge, kayaknya mereka punya knowledge gitu. Oke. Tapi mungkin ada sebuah fenomena ya, di mana mereka itu sebenarnya tahu gitu, tapi tidak dilakukan. Jadi antara knowledge dan behaviornya itu seperti bertolak belakang gitu Oke. sih. Itu menurut aku gitu. Oke, tapi which side kayak do you really believe Gen Z itu kebanyakan udah tahu financial knowledge or like they just blind, kayak belum tahu banget gitu loh. Mungkin di lingkungan Kak Rani dulu gitu. Mereka aware ya. Mereka aware dengan menabung, kemudian aware dengan investasi, kemudian impulsive buying. Mereka tahu istilah-istilah Oke. itu, mereka tahu fenomena-fenomena itu. Tapi masalahnya yang dihadapi Gen Z itu beda gitu dengan apa yang dihadapi generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Kalau kita nyangkutin ke ekonomi nih gitu kan. Makanya tadi akan berbeda behaviornya. Nah, mungkin mereka aware, mereka punya informasi, mereka terpapar banyak banget informasi mengenai keuangan gitu. Tapi balik lagi bahwa Gen Z itu hidup di ekonomi yang gak stabil gitu kan. Ekonomi gak stabil, harga-harga serba mahal gitu. Ditambah juga digital gitu kan. Gaya hidup digital di mana mudah banget untuk mendapatkan akses keuangan digital gitu kan. Fintech itu sangat mudah untuk dapat pinjaman, untuk pakai pay letter, kemudian juga didukung dengan
masifnya konten gitu, e-commerce yang sangat mudah diakses. Jadi di satu sisi itu juga menjadikan mereka konsumtif gitu kan. Yes. Ya, jadi makanya tadi mereka aware gitu. Tapi terkadang itu bertolak belakang gitu. Mereka tahu tuh, mereka jangan impulsif. Mereka tahu harus nabung gitu. Mereka tahu bahwa pinjol itu ada resikonya gitu. Tapi tetap aja dilakukan gitu. Karena tadi ada hal-hal lain yang mempengaruhi itu. Okay. Before we get into consumptive, aku tuh ada pertanyaan sih tentang consumptive. But before we get to there, berarti financial knowledge untuk bisa financial planning, we must have financial knowledge. Is it true? Iya benar, karena Okay. gimana kita mau merencanakan sesuatu kalau kita nggak tahu apa yang mau kita rencanakan gitu kan. Yang pertama financial knowledge, kita harus tahu dulu tuh dalam diri kita sendiri ya income berapa gitu, terus instrumen investasi sebelum investasi ke tabungan dulu gitu, kemudian bagaimana memanajemen pendapatan gitu. Berapa pendapatan yang siap dikonsumsikan, berapa pendapatan yang bisa di save gitu, berapa yang bisa diinvestasi, baru financial planning itu kan kita udah tahu, knowledge-nya kita punya, instrumennya kita tahu, baru kita eksekusi tuh gitu. Oh berarti 1 bulan dengan income sekian yang harus kita konsum sekian gitu, kemudian yang harus kita tabung sekian, untuk dana darurat sekian, untuk invest sekian dengan resiko sekian. Okay, Gitu. that is financial planning. Yep. Okay, so you do financial planning of course as an economy research. Iya, pastilah ya. In this economy gitu kan, nggak Iya, mungkin iya. kita doom spending gitu dengan pendapatan kita yang segitu-segitu aja gitu. Betul. Berarti Kak Rani jurusan ekonomi ya waktu Iya, itu? waktu itu jurusan Okay, ekonomi. nice. I really amazed sama orang yang jurusan ekonomi cause they're so smart I think. Yeah, let's say. Yes, I believe that. Oke, jadi aku sedikit mau bahas tentang kajian Youth Lab akhir-akhir ini. Jadi kita kemarin ngulik sedikit gitu ya, dapat mini insight tentang split bill gitu. So yes, it's actually an old discourse gitu ya, udah lama gitu dibahas. Tapi kayak it never ends gitu loh pembahasan ini gitu. Dan terakhir kita dapat insight dari Gen Z itu kalau mereka tuh sebenarnya lebih banyak yang gak split bill, yang gak mau split bill. Oh Like iya teman-temanku. Gen Z nggak mau split bill. Iya, teman-temanku Wow. kebanyakan kayak they're against with splitting bills actually. Tapi ya oke lah. Tapi ditemukan juga dari beberapa dari mereka, dikit sih, mereka go for split bill gitu, 50-50 oke gitu. Cause in this economy, right? Yeah. Jadi kayak ya gak apa-apa splitting bill, but I want like open communication and there's a trust juga gitu. Gitu sih. So what about you as a economy researcher again? Are you go for split bill? Split bill tuh menurut aku pribadi ya, itu sensitif banget gitu. Jadi buat laki-laki gitu ya, bukan ini gender bias, tapi mungkin buat beberapa orang, khususnya laki-laki, aduh maaf banget ya, itu akan sedikit melukai gitu kan. Dan mungkin buat perempuan buat apa gitu split bill, sangat tidak nyaman gitu loh untuk split bill. Perempuan kan inginnya treat dan sebagainya gitu kan. Iya. Ya tapi aku penasaran deh tadi kalau nggak mau split bill mereka maunya gimana tuh dari hasilnya Youth Lab? They're like ya ini sih perempuan sih on the women's side ya mereka masih trust on like ya everything must go from man gitu as a spec provider and all. Iya. Ya gitu sih narasinya kurang Iya. lebih. Iya. So, gitu sih. Iya, masih ada provider mindset gitu ya. Yes. Sebenarnya mau itu split bill atau provider mindset menurut aku nggak masalah gitu loh selama itu tadi ada komunikasi gitu. Tapi kalau aku pribadi jujur aku kurang terlalu suka konsep split bill gitu. Oke, why? 50-50 khususnya ya. Tapi bukan juga pendukung provider itu harus man gitu. Nah, aku lebih suka konsep apa ya, distribusi proporsional gitu, proportional distribution. What Jadi, is that? Kalau split bill 50-50
itu yang dipertanyakan bukan 50-50-nya gitu, tapi adil nggak sih misalnya nih laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja, sama-sama kelas pekerja kelas menengah, tapi yang satu punya penghasilan lebih besar, let's say cowoknya punya penghasilan 10 juta, si cewek punya penghasilan 6 juta, 5 juta lah ya setengahnya gitu. Nah 50-50 itu nggak akan fair. Kalau misalnya iya kan, itu belum tentu fair. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin sandwich generation, kita nggak tahu apakah si cowok itu punya tanggungan yang lebih banyak, apakah si cewek punya tanggungan lebih banyak, gitu. Kita nggak akan pernah tahu tentang itu. Gitu. Terus jadi 50-50 itu belum tentu adil gitu ya. Tapi balik lagi bahwa dalam hubungan masalah pengeluaran itu harus dibicarakan uang ya, harus dibicarakan secara terbuka gitu. Karena ya kita ngedate gitu kan, kita ngedate gak mungkin dong ngedate nggak ngeluarin duit gitu kan, pasti ngeluarin uang gitu kan. Nah harus ada open communication, honest communication tentang kali ini kita mau ngedate apa nih, makan siang plus nonton. Apakah kita mau split, kamu yang bayar nonton, aku yang bayar makan? Apakah kita total semuanya nanti kita split jadi 50-50, atau kamu mau tanggung semuanya? Jadi mau itu ditanggung full oleh salah satu pihak, mau itu split bill 50-50, itu menurut aku gak ada masalah. Tergantung kebutuhan masing-masing pasangan itu berbeda. Tapi kalau aku pribadi balik lagi, aku lebih suka konsep distribusi proporsional gitu, proportional distribution, karena aku dan pasangan aku gitu, kita punya tanggung jawab yang berbeda. Dia punya tanggung jawab terhadap keluarga, aku punya tanggung jawab terhadap keluarga, dan kita hitung gitu, hitung berapa nih pengeluaran kita. Pendapatan kamu sekian, pendapatan aku sekian gitu. Aku bisanya kontribusi sekian, kamu bisanya kontribusi sekian gitu, oke? Dengan uang kontribusi ini ya udah kita ngedate kemana gitu. Itu menurut aku lebih mindful ya, apalagi in this economy gitu kan, balik lagi in this economy. Kita nggak bisa ngedate sekali langsung habis banyak, ya bisa-bisa aja sih, tapi kan dengan kita kelas pekerja ya very not mindful gitu, sangat tidak mindful dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Oke, so it needs to be mindful, mungkin mindful spending or mindful dating mindful and open communication and also understanding juga nggak sih kayak kondisi pasangan kita dan kita sendiri juga gimana. Nggak bisa. We need to be aware. Nggak bisa memaksakan kan. Apakah harus ngedate di tempat yang seperti ini atau harus selalu makan di restoran gitu kan, nggak bisa memaksakan karena kemampuan ekonomi setiap orang itu pasti berbeda. Betul sih. Gitu. Oh iya, sama ini sih. Jadi temuannya sebenarnya mereka kayak okay for splitting bill, but they also require, maksudnya nggak cuma split bill aja nih. Mereka juga mau menuju relationship yang lebih flourish lagi gitu ya. Kalau kata psikologi flourish gitu. Jadi kayak apa ya? Happy or successful relationship. Nah, jadi mereka mungkin kalau bahas point of view finansialnya lebih ke nabung bersama gitu loh Kak. Like gimana ya cara nabung bersama yang sehat gitu, supaya ya relationshipnya grow juga kan, flourish juga gitu. Nah temen aku tuh aku sedikit cerita ya. Temen aku tuh awal-awal pacaran itu kayak mereka ambis banget untuk nabung gitu loh, kayak mereka lagi on honeymoon level gitulah. Jadi mereka awal-awalnya nabung bersama, tapi akhirnya nggak konsisten gitu loh at the end gitu. Mungkin kalau psikologinya karena the honeymoon level is already udah selesai over, gitu ya, already over. Terus udah ya banyak faktor lah. Tapi kayak kalau nanya dari point of view financialnya itu ada nggak sih kayak, maksudnya ada yang mempengaruhi juga nggak sih? Like what's the checkpoint, list checkpoint yang maksudnya pasangan harus punya sebelum bisa nabung bersama secara konsisten gitu? Like do you get what I mean? Iya. Okay. Yang pasti pendapatan ya. Iya sih. Harus kerja dong, harus punya pendapatan gitu kan. Balik lagi bahwa tadi ya komunikasi di awal gitu itu perlu banget. Memang
ketika sudah sampai di satu level hubungan gitu akan ada keinginan untuk oh kita kayaknya konsum berlebihan, gimana sekarang kita belajar nabung gitu. Pasti ada di beberapa pasangan yang tujuannya mau naik level gitu kan, lebih serius. Somehow mereka akan sampai di titik itu dan akan membicarakan itu. Nah, menurut aku itu bagus banget gitu. Karena itu adalah salah satu kedewasaan dalam finance gitu kan. Selain kamu konsumsi, kamu juga harus aware tentang menabung gitu kan. Selanjutnya baru investasi sebagainya. Gitu. Nah, ketika sudah memutuskan untuk menabung bersama, yang paling penting itu adalah set the goals. Tujuannya apa nih nabung gitu kan. Ada beberapa pasangan yang tujuannya adalah menikah, kemudian bersamaan dengan itu membeli rumah gitu kan. Ada yang belum sampai sejauh itu, buat liburan aja dulu, kita liburan gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Jadi yang pertama harus set the goals dulu, goalsnya apa nih buat nabung gitu kan. Selain pendapatan tadi. Iya, itu tentu dong gitu kan. Kita nggak akan bisa menabung kalau punya pendapatan gitu. Bener kan. sih. Mau minta uang dari siapa? Logikanya begitu sih. Iya, jadi harus kerja gitu, harus punya pekerjaan gitu. Oke, And balik also lagi. goals ya. Iya, tujuan. Terus juga transparan gitu kan, transparency gitu. Dari pendapatan itu kamu punya tanggungan berapa? Tanggungan termasuk menanggung keluarga, terus kemudian ada utang yang harus dibayar dan sebagainya gitu kan. Itu harus pembicaraan. Kalau sudah sampai ada pembicaraan menabung, berarti kita asumsikan conversation about the finance between the couple gitu. Itu harusnya sudah sangat terbuka. Gitu kan. Karena mereka sudah berbicara tentang nabung bareng nih masa depan kan di situ. Secure juga ya. Iya, berarti mereka udah tahu pekerjaan ini range pendapatan sekian. Kan pasangan aku punya beban finansial sekian, aku sekian. Nah, itu tadi balik lagi ke 50-50. Nabung juga akan sulit kalau jadi 50-50. Jadi harus proporsional dengan bebannya, kemudian juga harus proporsional dengan ya terserah gitu siapa yang mau lebih tinggi, mau lebih besar, lebih kecil. Karena di relationship itu ya menurut aku pribadi itu not always 50-50. Iya kan? Betul sih. Kadang kamu ada kondisi secara ekonomi, secara job kamu lebih secure, kamu bisa ngasih lebih dari 50. Tapi kadang mungkin secara job nggak stabil, pendapatan juga nggak stabil. Nah mungkin kamu nggak bisa ngasih 50. Jadi nggak bisa saklek dikasih 50-50 aja gitu. Itu akan sulit gitu. Nah jadi di tabungan tadi harus ada, berarti juga sama. Kalau udah bahas soal finance dengan pasangan, itu harus seterbuka mungkin. Gak bisa ada yang ditutupin gitu kan. Agree. Iya kan? Period. Iya. Punya kartu kredit berapa gitu, tagihannya berapa, punya pay letter tagihannya berapa gitu kan. Punya pinjaman di platform ABCDE berapa gitu. Itu harus terbuka karena jangan sampai kita nggak tahu kondisi keuangan pasangan kita tapi kita maksa gitu untuk menabung. Nah aku juga punya ada beberapa pengalaman gitu ya, orang-orang yang aku kenal gitu. Mereka sudah merencanakan menabung bersama gitu. Untuk apa? Untuk menikah, kemudian juga untuk beli rumah. Tapi ternyata hubungan itu kandas gitu kan. Mereka akhirnya split gitu kan, berpisah. Nah ini harus diperhatikan ya buat orang-orang yang pasangan-pasangan yang mau nabung bersama. Jangan pernah nabung dengan satu nama orang. Jadi account bank atau itu investasi itu jangan atas nama satu orang. Why? Bahaya karena ada moral hazard di situ gitu. What is that? Karena moral hazard itu gini. Ya tadi kamu Clara bilang kalau ada inkonsisten gitu kan. Kadang yang satu rajin nabung, ada juga yang gak rajin nabung. Nah tapi ini ketika putus gitu kan, let's say gitu kan. Kalau misalnya account bank ini cuma satu nama, wah itu udah sulit banget gitu kan. Kita nggak bisa ngontrol gitu. Kalau misalnya kita orangnya ya udah percaya banget dengan pasangan kita 100%, kita nggak pernah ngontrol mana uang yang disetor bulan ini. Coba aku lihat mana bunganya, mana uangnya. Terus berapa yang keluar masuk, apalagi kalau pegang ATM gitu kan. Dan itu lagi terus pegang ATM nyambung ke mobile banking salah satu orang, itu gampang banget ngeluarinnya kalau nggak ada check and balance gitu kan, kontrol. Nggak ada kontrol
nggak ada cek, nggak ada kontrol gitu. Jadi Iya. di beberapa bank itu menawarkan rekening N dan OR gitu kan, rekening joint account lah namanya ya. Oke. Jadi N itu rekening atas nama 2 orang gitu, bisa dipakai atas nama 2 orang, bisa ditarik uangnya itu hanya atas persetujuan kedua pihak tadi Oke. gitu. Dan beberapa bank itu tidak menyediakan ATM untuk rekening N tadi. Jadi nggak bisa ngambil uang, harus datang ke kantor cabang, isi slip gitu kan. Kak Genzi pernah ngisi slip nggak sih? Gitu. I don't even know what that is. Ya, jadi ada slip gitulah di bank kalau kita dulu mau narik uang atau mau store uang gitu. Itu kita isi, terus harus tanda tangan. Terus di beberapa bank itu bahkan tanda tangannya harus sama persis dengan KTP gitu. Oke. Jadi itu rekening N atau rekening OR. Rekening OR itu bedanya ya kalau nggak salah ya itu boleh ditarik oleh sama salah satu pihak gitu. Nah tapi aku menyarankan kalau misalnya memang mau buka tabungan, tuh jangan pakai nama salah satu orang. Karena pengalaman beberapa orang gitu, ketika pakai satu nama dan putus, susah ngambilnya. Jadi stuck aja gitu. Iya, gak mau balikin. Oh iya. Gak mau oke. dibalikin, jadi udah ditagih gitu kan ya. Kalau itu Drama, Messi iya. break up udah susah banget kan. Iya Nagihnya susah dan segala macamnya gitu kayak. Jadinya kita kayak debt collector gitu, nagih-nagih mulu. Padahal kan itu uang kita juga. Oke, Gitu. ada ya fenomenanya ya. Ada, jadi aku sarankan banget menabung dengan joint account. Kalau misalnya sudah membicarakan tabungan dengan pasangan gitu ya, jangan bukannya kita trust issue ya, cuman kita perlu Ya, we cannot guarantee. secure, iya, kita perlu merasa secure gitu dengan Iya pasangan. Itu bukan kita nggak punya trust sama pasangan. Ayo udahlah percaya aja, kamu nggak percaya sama aku bisa ngatur keuangan. Bukan gitu, kita harus secure. Kita harus sama-sama secure. Kamu secure, aku secure. Kita harus sama-sama merasa aman menabung ini. Jangan sampai kamu di luar pengetahuan aku tarik uangnya gitu. Jadi kalau kita mau tarik uangnya, kita harus persetujuan bersama. Sama ketika kita menabung setiap tanggal sekian di setiap bulan kita store tabungan berapa jumlahnya, dan kalau bisa punya catatan. Oke. Kita bukan mau doain hubungan berakhir ya, tapi lebih baik punya catatan, punya bukti, di transfer lah apalah sebagainya, atau catatan misalnya, atau tadi proporsional, misalnya mau nabung 1 bulan 1 juta gitu ya, mau dibagi 500 fine nggak masalah, mau dibagi 600 400 fine nggak masalah. Yang penting kita tahu porsinya berapa kita di situ. Jangan Bisa ke catat, track, bisa tahu iya, ya, bisa ke track terus. Oke. Kita bisa track, kita bisa catat. Jadi ketika, jangan sampai tapi ya, ketika hubungan itu berakhir gitu, dan kita mau klaim, kita tahu uang kita berapa, uang mereka berapa, kemudian dipotong dengan administrasi dan sebagainya gitu kan, itu bisa kelihatan. Jadi Bayang sih. meminimalisir konflik di kemudian hari ketika hubungan itu memang benar-benar selesai. Jadi harus secure sih. Oke. That is so interesting sih. Well, it's recommended kalau udah mau nikah kali ya. Mau nikah, iya. Karena kan, tapi balik lagi ya tadi, karena banyak banget tuh pembahasan siapa sih yang harus menanggung biaya pernikahan gitu kan. Iya, kalau udah mau nikah, boleh dimulai untuk itu gitu kan. Karena ketika sudah mau menikah berarti pasti udah ada pembicaraan ya, tanggung jawab nafkah gitu kan. Tanggung jawab siapa yang akan menafkahi, atau apakah full dari laki-laki atau perempuan, kita berbagi beban gitu, atau kontribusi gitu, laki-laki akan memenuhi sebagian besar dan perempuan akan kontribusi gitu. Tambah lagi misalnya nanti sudah merencanakan memiliki keluarga gitu ya, tabungan bersama untuk apa? Untuk pendidikan misalnya, ya pendidikan pasangan kan bisa ya, mau sekolah lagi gitu, itu juga ada gitu. Jadi harus set the goals gitu, harus transparan dan harus sama-sama merasa aman. Gitu. Yes, that is the highlight of this segment.
Oke, tadi Kak Rani bilang harus ada pendapatan dulu ya Iya. before we nabung Iya gitu. dong. I agree sih, karena dengar podcast sebelum, ya aku dengar podcast juga sih tentang financial planning, and they were all saying the same thing juga gitu, harus punya kerja dulu, harus Iya. punya pendapatan income dulu gitu. But I also wonder gitu ya, financial planning is it only for the ones yang kerja gitu? Is it only for the privileged one gitu? Gitu sih. Yeah, what do you think? I Kalau have menurut this question. aku, aku pribadi sudah melakukan financial planning dari sekolah. Ya kebetulan Oke. beruntung dengan orang tua yang bisa ngasih uang bulanan gitu kan. Karena ada modelan orang tua yang tiap hari dikasih. Iya, Ada harian yang gitu ya. ada yang seminggu sekali dikasih, ada yang sebulan sekali dikasih. Aku beruntungnya dapat orang tua yang kasih sebulan sekali gitu. Oke. Jadi dari kecil sudah ngerti berapa yang harus aku habiskan per hari gitu, capnya berapa, aku nggak boleh exceed sekian. Kalau aku misalnya melebihi, berarti akan ada di hari uang jajan aku kurang gitu. Nah, balik ke pertanyaan itu, aku pikir kita apalagi mahasiswa ya, dulu pas masih Iya mahasiswa dan tinggal terpisah dari orang tua, itu Iya, pasti sama udah dikasih uang jajan kan, Iya. dikasih uang jajan meskipun kita belum bekerja, tapi kan ada monthly allowance ya, uang bulanan gitu. Nah, Oke. jadi dari situ kita mungkin bisa sudah belajar gitu kan untuk manage keuangan kita gitu. Berapa yang harus kita buat konsumsi, keperluan kuliah, kalau bisa nabung syukur gitu kan, pasti sudah mulai belajar dari situ. Nah, apakah itu hanya untuk orang yang privilege, yang punya pekerjaan formal tetap, yang punya gaji bulanan? Nggak juga. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang bahkan dengan pendapatan kecil gitu kan, itu justru penting gitu untuk merencanakan keuangan mereka. Oke. Karena mereka ini lebih rentan ya terhadap shock ekonomi gitu. Let's say pekerja gig lah, gig worker gitu kan. Pekerja gig itu mereka kan based on project ya. Pendapatannya tidak pasti setiap bulan kan. Kalau pekerja formal tiap bulan dapat gaji sekian dan itu mudah untuk dilakukan planning. Tapi untuk gig worker mungkin itu akan sulit gitu kan, karena bukan hanya untuk privilege ya, tapi lebih tepatnya mungkin akan sulit dilakukan oleh orang yang tidak punya gaji tetap atau upah tetap tiap bulan. Oke. Gitu So it's kan. not impossible tapi sulit aja ya. Sulit aja karena kalau ketika kita sudah punya pendapatan tetap tiap bulan, kita akan menyesuaikan pendapatan dengan konsumsi dengan pendapatan gitu kan. Misalnya tadi pendapatan sekian satu bulan. UMR Jakarta sekitar 5,7, let's say 6 juta lah ya tiap bulan kita akan dapatkan. Kita udah tahu bayar asuransi kesehatan BPJS berapa gitu. Kemudian bayar tempat tinggal berapa kalau itu kita ngekos gitu ya. Kemudian transport perkiraannya berapa. Akan mudah untuk menentukan pos-posnya gitu ketika kita sudah punya pendapatan tetap. Iya sih. Tapi untuk orang yang belum punya pendapatan tetap itu akan sulit gitu, mudah ya terombang-ambing gitulah, dan mereka lebih gampang untuk jatuh ke siklus utang gitu, karena project tadi kan gitu. Oke. Nah, utang is another thing lagi tuh ya. Iya. Yes. Okay, so if I can recap, jadi financial planning can be for everyone, Yeah. tapi can be for anyone, tapi ya sulit lah untuk orang yang Belum punya pendapatan tetap. iya betul. Tapi even for mahasiswa aja, for the ones yang belum kerja tapi dapat monthly allowance bisa juga gitu ya untuk Bisa sih menurut aku, financial behavior ya, financial knowledge behavior itu tuh justru harus dibentuk sedini mungkin. Oke. Dari anak itu sudah mengerti tentang uang gitu ya. Jadi harusnya gitu kan. Kalau di sekolah nggak tahu nih sekarang. Tapi kalau di sekolah dulu kan kita tuh cuma diajarin nabung doang kan, Betul. nabung. What's the word? Rajin menabung. Pangkal kaya, Iya, hemat iya. pangkal kaya sih gitu Iya, kan. kalau di sekolah gitu sih. Iya. Guru ngomongnya. Iya, padahal belum tentu karena untuk maintain account di tabungan aja udah besar dari bunganya gitu kan ya. Jadi belum tentu. Nah, jadi pendidikan finansial itu sudah harus dimulai sedini mungkin. Jadi anak itu harus ngerti
eh, konsumsi sekian gitu, kemudian jika diberikan uang sekian kamu punya uang sisa sekian, kamu hanya bisa beli ini gitu. Jadi, karena kan keuangan itu sangat berkaitan erat dengan cara kita mengambil keputusan ya gitu kan. Decision making gitu, dan ternyata sometimes eh, keputusan dalam mengambil dalam financial itu terkadang emosional, bukan ya. rasional gitu. That's Oke, what contohnya Gen Z- gimana? Iya kan? That's what Gen Z tends to cenderung Iya kan? begitu. Contohnya gimana? 55 tanggal Iya. kemarin gitu kan, itu kebanyakan emosional gitu. Apakah kita perlu produk sebanyak itu? Apakah kita perlu barang sebanyak itu? Belum tentu gitu. Jadi tend to be emotional. driven, ya. Iya, betul. Yes. Itu masuk nggak jadi nggak mindful juga ya. Iya, makanya Spending. itu tadi financial planning ya buat semua orang itu perlu. Tadi salah satunya apakah membeli barang kayak gini itu perlu apa enggak sih? Karena Yes. kadang gini loh, who doesn't like free stuff? Siapa sih nggak suka Iya. barang gratis? Perlu nggak perlu, tapi kita tetap suka. Kecuali makan bergizi gratis ya. Gitu. Jadi kadang kita driven by our emotional gitu, our emotion. Kita mau punya, ya udahlah mumpung gratis gitu, ya udah ambil aja gitu. Padahal nggak tahu perlu apa enggak. Yes. Kalau di Youth Lab sih kemarin kita nemu ini sih, bukan nemu ya, mengkaji anak muda demennya hal-hal yang cute gitu. So they like to collect cute stuffs gitu, cuteness gitu. And yes, I don't know if that is a mindful act or not gitu lah ya. Tapi like a lot of them Apa ya sih namanya? spend Blind box gitu iya, nggak sih? yang pokoknya jadi keychain Iya, gitu. iya, bener. Itu sih like they really collect stuffs yang kayak gitu banyak banget gitu. Ya jadi identitas buat mereka sih gitu Iya. sebetulnya. On the positive side like they jadi ada ciri khasnya gitu. But on financial point of view aku nggak tahu sih kayak gitu gimana. Which then leads to another question lagi about frugal living gitu ya. Oke, kalau tadi financial planning is hard untuk mereka yang Belum bekerja, pendapatan tetap. tidak pendapatan tetap itu, they have to like frugal living berarti ya jatuhnya. Iya sih, frugal. Dibilang frugal lebih ke apa ya? Hidup terencana kali. Kayak frugal jahat Oke. banget. Oh, itu konotasinya udah Enggak juga sih. Gimana? Kayak orang sekarang banyak bangga kok gitu frugal living bla 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 gitu. Not always bad gitu, nggak it's selalu always buruk. bad, ya. Cuman aku lebih suka menyebutnya dengan ya hidup terencana aja, karena frugal itu lebih ke misalnya frugal ya. Buat apa frugal tapi kita selalu cemas gitu. Soalnya kita cemas ngeluarin uang dikit aja cemas gitu kan. Ada kecemasan. Terus apalagi ya? Jadinya nggak tenang aja gitu. Ketika kita setiap mau consume something gitu, kita selalu dihantui rasa bersalah gitu. Buat apa gitu kan, kita kerja mencari kerja, berusaha mencari kerja, kemudian untuk spending kita ketakutan gitu. Jadi kalau misalnya frugal sih ada beberapa hal mungkin bukan frugal ya, lebih terencana aja dengan pendapatan sekian, atau tadi dengan pekerjaan yang tidak tetap punya pendapatan sekian, itu harus direncanakan dengan matang aja gitu pengeluarannya gimana sampai next project gitu kan. Karena kalau misalnya aku yakin orang-orang yang di gig ekonomi itu mereka pasti tahu akan dapat pendapatan dalam beberapa bulan nih, projectnya akan selesai sekian dengan sekian bayarannya. Itu mereka bisa merencanakan ini bisa bertahan untuk berapa lama untuk untuk konsumsi, kemudian untuk bayar tagihan dan sebagainya. Jadi lebih terencana. Lebih terencana ya. Oke, aku jadi ada pertanyaan sih. Financial planning itu berarti bisa bisa mempredik the future, apa sih? Bisa melihat masa depan gitu nggak sih? Kayak Kita Bukan harus melihat consider sih ya, consider kondisi ekonomi ya, karena ya sebenarnya karena belajar psikologi ya. Dan aku nggak tahu nih kalau di psikologi, tapi kita lebih cenderung menghargai present kan kebanyakan.
dianjurkan untuk mindful sih, itu namanya mindfulness lagi. Ya, jadi kita lebih cenderung ada apa ya namanya, aku lupa. Kita cenderung bias gitu. Karena kita nggak bisa merasakan masa depan gitu kan. Kita nggak Iya tahu kan? masa Iya depan tuh sih. gimana gitu. Jadi kita lebih cenderung lebih happy, lebih merasakan ya lebih happy lah kalau kita bisa konsum sekarang gitu. Nah, tapi dengan kondisi kayak gini bukan lebih bisa melihat masa depan ya, lebih tepatnya mungkin kita harus predict gitu depannya bagaimana gitu. Eh, aku yakin sih dari conversation on social media tuh banyak banget generasi muda yang kayak udah mulai aware dengan aduh gimana nih ke depannya gitu. Yang pasti sih keluhan cari kerja makin susah gitu kan ya. Cari kerja makin susah dan sebagainya. Jadi mereka mungkin ada ketakutan tersendiri. Nah, itu ketakutan yang tadi mereka hopeless gitu. Buat masa depan tuh hopeless banget gitu. Makanya ada fenomena doom spending gitu kan. Ya. Jadi ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja, tapi tiket konser habis terus Iya, gitu kan, bener. tiket konser K-pop habis terus. That's contradiction. Nah itu karena tadi kita udah kayak nggak punya harapan buat masa depan, kayak hopeless gitu. Ya udahlah gitu, ya udah kita rasain sekarang aja, kita habisin sekarang aja. Toh juga kita mau gaji berapapun nggak akan bisa beli rumah gitu kan. Iya, Pasti iya, ada iya. ada seperti itulah gitu. Jadi ada rasa ketidakyakinan terhadap Oke. masa depan. Bener sih. eh, itu jadi leading to one question again about this FIRE thing, financial freedom itu ya. What's the word, FIRE bukan sih? Fire ya. Or Retire ada early. terms lain gak sih? Aku Financial nggak tahu. freedom itu? Financial freedom, financial independence ya. Oh iya iya. Financial. Oh ya, independent. Ya, financial independent. Iya iya. Fire bener. apa sih, aku lupa, aku ingat retire early-nya doang. Iya iya iya. Iya. Oke oke. Sedikit cerita, aku tuh dulu 2 tahun yang lalu aku sangat ngulik financial independent ini atau ya itulah, karena waktu itu kayak first time 9 to 5 job gitu and having a pendapatan tetap gitu tiap bulan, jadi kayak oke, gue mau nabung gitu. Tapi along the way aku ya resign and I have to pursue another study lagi yang I have to resign. Jadi pekerjaan apa ya, pendapatannya nggak tetap kan. Aku resign ya, gak ada pendapatan bahkan there's no income. Jadi losing motivation aja sih untuk kayak menabung lagi gitu. And tadi ke hopeless itu jadi kayak ya udahlah, gue juga gak akan bisa kebeli rumah atau gak akan bisa ini itu gitu, because there's a life changing gitu loh. There's a life changing. Tapi menurut Karani gimana sih? Do you have like any tips or share dari Karani gimana sih untuk ketika ada life changing yang kita nggak bisa kontrol gitu, but we have to also be mindful, harus ini itu harus aware, harus mindful lagi, itu gimana? Itu bisa dikatakan economic shock atau financial shock gitu kan ya. Ketika kita punya job, kita punya pekerjaan, kemudian kita somehow bisa di PHK atau harus resign gitu. Rumusnya sih ada studi yang bilang bahwa lama kita mencari kerja itu antara 3 sampai 10 bulan. Oke. Jadi ketika kita menginginkan untuk career change gitu kan, resign, entah itu karena buat apa gitu, tapi setidaknya ketika kita sudah punya pekerjaan kemudian memutuskan untuk resign, kita harus punya dana darurat dulu. Jadi dana daruratnya itu sih setidaknya itu 6 bulan, bisa 6 bulan dari pengeluaran atau dari gaji lah ya, biar aman gitu kan. Tapi pengeluaran misalnya pengeluarannya nih 5 juta gitu kan, ya setidaknya kita punya dana darurat 30 juta gitu, untuk tadi pegangan lah ya. Setidaknya kita nggak takut gitu untuk resign, bahwa dalam jangka waktu 6 bulan itu kita sudah harus bisa dapat pekerjaan baru lagi gitu ya. Kalau bisa, syukur-syukur kalau bisa lebih gitu, tapi ya minimum 6 bulan tuh, biar kita lebih
lebih percaya diri aja mungkin ya, bukan lebih percaya diri sih, lebih safe aja, merasa aman bahwa dana darurat ya. dana darurat kita tahu bahwa ketika resign kita punya pegangan, kita masih bisa konsumsi, kita masih bisa bayar tagihan, masih bisa makan gitu, tanpa harus mengandalkan orang lain atau mengandalkan pinjaman dari either itu dari kartu kredit atau itu dari bank, dari platform pinjaman daring gitu dan sebagainya. Itu akan lebih aman buat kita untuk punya dana darurat, karena setidaknya itu mengurangi satu beban yang kita pikirkan gitu kan, aduh bulan depan gue mau makan apa nih kayak gitu, bulan depan mau bayar kosan gimana gitu kan. Jadi lebih amannya punya dana darurat. Selain dana darurat, tapi itu yang paling penting ya, pertama kita harus build dulu dana darurat gitu. Dan itu nggak bisa instan sih bangun dana darurat tuh, jadi harus bertahap. Kalau ada bonus, syukur-syukur ada bonus gitu kan ya. Bisa dimasukkan ke dana darurat. Kita harus punya target gitu, berapa dana darurat yang mau kita punya gitu. Kemudian kalau dana darurat sudah tercukupi, baru kita lanjut ke selanjutnya investasi gitu kan. Investasi syukur-syukur kalau bisa punya pasif income dari investasi itu gitu, yang bantu-bantu kita juga. Itu karena FIRE itu kan kita tanpa harus bekerja aktif gitu, tapi kita udah ada pasif income gitu kan, yang bakal bisa memenuhi kebutuhan kita nantinya gitu. Pernah gak sih Kak ada di fase kayak you're losing motivation untuk nabung gitu, atau tadi di hopeless, stuck di hopeless fase itu? Pasti ada ya, apalagi kalau kita ngeliat rumah di Jakarta, aduh Iya. nggak mungkin. Bener, aduh. Kayak laporannya Selios waktu itu untuk mencapai kekayaan What is that? berapa Gimana? untuk mencapai kekayaan 75 juta, 75 orang perlu berapa tahun gitu kan, untuk mencapai untuk mencapai kekayaan wakil presiden kita perlu berapa tahun untuk kerja mengumpulkan itu semua gitu. Itu makanya yang bikin kita hopeless sebenarnya. Pasti ada titik di mana aduh kayaknya nggak mungkin deh, mau nabung gimana pun nggak bakal kebeli tuh rumah gitu, mau nabung gimana pun nggak akan bisa ini itu gitu. Karena nggak salah, karena pendapatan kita itu habis hanya untuk kebutuhan dasar aja. Betul. Ya kan, bayangin UMP Jakarta itu ada di angka 5,7. Sementara kelayakan hidup di 5,9, kan nggak make sense gitu. Minus Gimana itu. nabungnya gitu. Jadi kan itu nggak masuk akal gitu. Jadi hopelessnya itu karena pendapatan kita itu untuk menabung nggak cukup, nggak ada bahkan. Bahkan dana pihak ketiga, dana tabungan di bank itu sangat-sangat udah turun banget gitu. Karena yang ada fenomenanya sekarang orang makan tabungan karena income-nya nggak cukup. Betul. Gitu. Jadi pasti hopeless gitu. Tapi is it our fault? Apakah kita malas? Enggak, Enggak, memang iya. karena struktur ekonominya aja gitu, karena Because today's economy. karena kondisi ekonomi sekarang yang seperti itu. Jadi not entirely our fault. Dan ya tahu sendiri kan, pasar tenaga kerja juga lagi gonjang-ganjing gitu kan. Ya memang di era digital itu, tadi di awal Clara bilang bahwa paling rich ya Gen Z itu, karena mereka bisa dapetin side hustle yang banyak gitu. Tapi masalahnya uang dapat dengan cepat, keluarnya pun cepat gitu. Bukan cuma kondisi ekonominya, tapi tadi ada juga faktor-faktor pendorong lain yang kemudahan dalam berbelanja, kemudahan buat pergi healing, liburan dengan pay later. Exactly gitu. Jadi ya itu banyak lah yang menyebabkan seperti itu. Jadi emang mungkin kita di survival mode dulu kali ya for now. Oke. Saat ini sih survival That ya. is so sad. Ya 3 tahun survival lagi, 3 tahun lagi. 3 tahun. Ya, aduh, lama ya. That is strong endurance. Aduh. Oke. Mungkin last kali ya, like what's the Kak Rani bukan Gen Z. Gen Z akhir nggak sih? Aku juga mau dibilang Gen Z. Oke. Tapi temen aku banyak Gen Z. Oh, banyak Gen Z ya. From Gen Z akhir to other Gen Z. Like what would you say Gen Z for awal them? kali ya. Gen Z. Oh iya, Gen Z awal. awal ya. Benar, Gen Z awal. Bukan Gen Z akhir. Oke, let's replay.
Aduh. From Gen Z awal to other Gen Zs, what would you say for them di fase hopeless ini? Kesehatan finansial itu penting. Jadi di sini maksudnya bukan cuma berapa sih yang kita hasilkan gitu, berapa yang kita keluarkan, tapi gimana uang itu mengontrol hidup kita gitu. Bagaimana uang itu bukan kita yang dikontrol uang ya, tapi kita bagaimana kita bisa memanajemen uang itu, kemudian mengontrol uang itu sehingga ketika kita mau spend kita nggak ketakutan gitu. Tapi kita spend pun kita nggak berlebihan gitu. Jadi mungkin tadi kan bilangnya financial freedom ya, freedom, terus juga financial independent. Aku lebih suka sehat secara finansial, ya mau itu. Mental juga mungkin. Iya, iya dong kan kalau misalnya sehat secara finansial otomatis kita akan lebih Mentally healthy juga. mentally healthy karena kita nggak khawatir besok mau makan apa, nggak khawatir terlalu frugal dengan bisa nggak nih beli ini, kayaknya jangan beli dulu gitu. Jadi kita punya pendapatan gitu, kita harus bisa manage pendapatan itu sebaik mungkin supaya kita lebih mindful lebih. Ketika kita menghabiskan kita lebih mindful, ketika kita belanja kita lebih mindful, kemudian juga jangan sampai masuk ke dalam lingkaran hutang gitu. Gitu kan. Jadi itu jangan sampai, ya nggak apa-apa sih sebenarnya berhutang, cuman kan utang itu harus dikelola. Jadi kita harus sehat secara finansial gitu sih. Kayak sehat secara finansial. Oke. I think that's it for Sister Talks today. Thank you Karani for your sharing. Ada insightful sekali. Hope it helps. Oke, bye-bye.